Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Nita yang akan menjadi moderator di sesi kali ini, sesi kelima pada hari pertama. Dan sekarang saya ingin memperkenalkan speaker kita. Ada Mas Eko Suprapto Wibowo dari Remote Worker ID. Hai Mas Eko. Bisa Ya, dengar hai. suara saya? Ya, bisa. Sorry. Ya. Oke. Saya baca sedikit profilnya dulu ya Mas Eko. Monggo. Jadi Mas Eko has a professional goals in life is to make Indonesia as the number one remote worker provider in the world. So in this session, Mas Eko will deliver talk in bahasa tentang toward Indonesia as the number one remote worker provider in the world. Wow, menarik sekali di Mas Eko. Ya, Semoga teman-teman amin. masih semangat ya untuk menyimak talks yang akan dibawakan oleh Mas Eko. Baik Mas Eko, saya persilahkan. Oke, teman-teman, ketemu lagi ya. Terima kasih banget. Dan sesi yang ini saya agak santai. Tadi kan 5 menit tuh. 5 menit ngebut jadi harus pas-pasan. Nah, kalau yang ini kita 45 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Kemudian juga di sini saya akan agak rileks dan menyampaikan sesuatu yang paling penting. Jadi tadi Mbak moderator, saya lupa namanya Mbak moderator aja, sudah sampaikan memang goal saya in life itu membuat Indonesia itu dibanggakan di dunia di atas India, Pakistan, Bangladesh, dan Filipina. Kenapa mereka saya sebut-sebut banget? Karena mereka itu kita bisa mengatakan orang-orang kita sering-sering ya bercanda-bercanda sama orang Filipin kalau misalnya main Dota tuh kita bercandain bahasanya, kemudian orang India juga nehi-nehi kita canda-candain dan sebagainya. Tapi mereka itu secara kuantitas dan kualitas mereka itu jauh di atas kita. Sorry dalam hal kuantitas saja. Kalau kualitas kita bisa bersaing, tapi dalam kuantitas kita masih jauh banget. Kita nomor ke-14. Nomor ke-14 dari dunia. Mereka itu top 5. Nyebelin banget kan? Nah, cita-cita goal saya inilah besar banget bagaimana cara Indonesia itu jadi nomor 1 di remote worker di dunia. Butuh berapa lama? Mungkin 2,5 dekade, 2,5 dekade. Nah, untuk itu yang saya bangun adalah remote worker Indonesia. Itu adalah bisa dibilang perusahaan, bisa dibilang koperasi, legalitasnya belum saya bangun juga, cuman gerakannya sudah nyata. Gerakannya itu adalah apa? Gerakannya itu adalah bagaimana kita ngerubah mindset. Kamu mungkin nyangka, ya sudah kalau misalnya ini, kalau saya katakan nih, gaji kalau kamu kerja remote, itu gajinya bisa sampai 30 juta, 40 juta. Bahkan Mas Saiful Sabril, salah satu punggawa remote worker Indonesia, yang dia ngambil jalurnya itu Ruby on Rails, itu 60-70 juta. Gila ya, padahal dia itu bukan anggota dewan loh, programmer aja, programmer kayak kalian, cuman mereka Mas Sabril itu melakukan hal yang cerdas, dia tidak bekerja ke perusahaan dalam negeri. Kenapa? Karena kalau kamu kerja perusahaan dalam negeri, angka 30 juta per bulan itu sudah ekstrim banget. Kalau kamu sampai dihargai seperti itu, mungkin kerjamu udah gila-gilaan. Nah, uh, sebelum menjauh ke sana, saya ingin sampaikan sesuatu yang sangat luar biasa pentingnya bagi saya. Saya pribadi sangat termotivasi dengan bukunya Stephen R. Covey. Kalian anak-anak milenium atau milenial mungkin nggak kenal sih buku ini. Buku yang kalian kenal mungkin apa ya? Wah, saya malah nggak tahu motivator zaman sekarang. Pokoknya zaman dulu tahun 90-an itu yang paling terkenal itu bukunya Stephen R. Covey. Sampai R. Covey itu pernah dibuatkan toolnya di Microsoft Access 95. Kalian belum lahir mungkin. Microsoft Access 95. Dia buku ini sangat populer sampai Microsoft mengimplementasikannya di Microsoft Access-nya. Nah, kenapa sih sampai seperti itu? Karena dua quote seperti ini. Jadi Seven Habits of Highly Effective People itu membuat kita bertanya, yaitu berapa banyak orang yang diranjang kematiannya mengharap untuk segera kembali ke kantor. Ini retorik.
Kalau saya baca ini anak saya ketawa. Kenapa? Karena pasti saya baca berkali-kali setiap ada seminar. Ketawa dia. Nah, eee, ini pertanyaan retorik yaitu karena jawabannya nggak ada orang yang sudah lagi sesak napas, mungkin juga zaman sekarang ada banyak kematian karena komorbiditas ya, penyakit bawaan, mmm, pengen ngantor, nggak ada yang pengen ngantor lagi kalau sudah sampai di ujung akhir. Paling yang dia inginkan adalah mungkin minta maaf sama orang tua, minta maaf sama anaknya, dan lain sebagainya, dipeluk anak-anaknya dan sebagainya. Ini hakikat ya, ini hakikat. Itu artinya apa? Artinya kantor nggak pernah akan lebih dari kamu dan keluargamu. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Itu hal yang benar, tapi kamu nggak melakukan itu. Nah, teman-teman, kemudian yang kedua adalah don't put your ladder against the wrong wall. Jangan letakkan tanggamu di tembok yang salah. Kalau kamu nggak paham maksudnya, coba bayangkan gini, bayangkan kamu keluar dari rumah, di depanmu itu ada 3 pilihan tembok A, B, C. Kamu bawa tangga, anak tangganya itu ada 10. Oke, kamu nggak tahu nih yang tangga yang tembok yang A, yang B atau C, kamu nggak tahu. Ya sudah kalau gitu coba-coba deh yang tembok A dulu naik. Sampai di atas, kayak ini sulit deh, turun lagi deh. Oke, coba yang tembok yang kedua. 11, 10 anak tangga, coba lagi, sulit deh. Oke, coba anak ketiga. Nah, ini kayaknya benar nih, kayaknya benar. Oke, udah sampai di ujung keluar, ya salah deh, harusnya kayak yang pertama, kayak yang A. Oke, kalau cuman gitu kan kamu nggak jadi olahraga kan, naik turun tangga olahraga. Tapi permasalahan adalah kalau itu sekedar, eee, kiasan dari suatu kenyataan, yaitu tembok itu pilihan hidup, kemudian anak tangga itu adalah waktu, satu anak tangga satu tahun, berarti kamu sudah menghabiskan 30 tahun untuk akhirnya menyadari pilihan yang benar. Gimana cara kembali ke masa lalu? Nggak bisa kan? Nah, saya secara khusus kepada pilihan untuk mendahulukan, eee, ketimbang keluarga. Kalau kalian, pengen tahu yang dimaksud, masa sih saya mendahulukan karir ketimbang keluarga? Oke, kita lihat di sini teman-teman. Ada satu ilustrasi yang bagus banget menggambarkan tentang ini. Saya akan share satu video yang dia bagi saya menghentak banget. Kita simak dalam bahasa Inggris, kita biarin dia. This is your life. Looks pretty full, doesn't it? That's because it is. It's full of all the things you'd be incomplete without. Love, family, food, water, health, your parents, your passions. With all of these things, you could have nothing else and still lead a full life. But even with all of this, we still have some space for things. Smaller things. This is your job, your car, your house, money. Things are still important. But if you took them all away, your life would still be full. If you're watching this video, that means you're lucky enough to have at least some of these things. But if you're really lucky, and many of us are, you'll still have some space left over. These are the really small things. Watching a movie, playing a video game, sports, ice cream. Things that make your life that little bit nicer, but things that are really just trivial in the end. If you wanted, you could try to put these things first, wasting your time in front of the television or the computer, playing games, or whatever it might be. You could follow it up with the material things, money, cars, houses, clothes. But then when it comes time to try to fit in all the important things, you run out of space. Some things will have to be left out. And nobody wants that. So keep that in mind as you go through life. Put the really important things first, and then find space for the rest. If you run out, it really won't matter anyways. It's just the small stuff. Halo? Halo, Mas Eko?
Halo. Ya, sorry. Tadi Tunggu. langsung ya. Oke. Oke, Oke, teman-teman. silakan ya. Oke. Oke, teman-teman, sorry banget sampai mana tadi saya nggak terlalu paham. Pokoknya tadi semoga saya sudah nunjukin video tadi bisa disimak. Nah, video ini saya simak ilustrasinya itu saat saya SMA mau masuk kuliah. Video ini gambar ini saya simak, yaitu saya disuruh membayangkan punya sebuah toples dan saya disuruh coba kalau ada bola golf, batu kerikil, pasir, dan kalau kamu disuruh memilih memasukkan semua benda-benda agar semua benda ini termasuki secara sempurna, mana yang kamu pilih? Pilihan yang salah adalah kamu memasukkan pasir terlebih dahulu. Pasir itu kecil banget ya, tapi karena begitu dia masuk sudah sesak, nggak bisa dimasukin lagi. Kemudian kamu masukin batu kerikil gede-gede, ada celah-celahnya. Kemudian terakhir kamu masukin bola golf. Karena bola golf ini besar banget, dia menyita waktu tempat, akhirnya apa? Akhirnya ada banyak terbuang. Contoh di sini dia ngasih ilustrasi yang rada menyentak, yaitu kalau bola golfmu itu ibumu, misalnya, mom, bola golfmu itu ibumu. Yaitu kamu tidak bisa memprioritaskan orang tuamu lagi. Kemudian yaudah dia masuk, kamu kebuang. Nah, karena dia udah terbuang, yang menggantikan ibumu apa? Ya berarti pekerjaanmu dan lain sebagainya, yang akhirnya begitu kamu nyadari kesalahannya, kamu nggak bisa menyadari kesalahannya saat itu juga loh ya. Ya mungkin kamu kerja kan sibuk, kamu nggak sadar. Tapi begitu kamu sadar, mungkin saat ibu sudah mau nggak ada, atau sudah nggak ada, baru kamu sadar. Baru kamu pengen kembali ke masa lalu, masa di mana ibumu masih ada, dan kamu bisa memilih kerja di rumah aja misalnya. Katakanlah misalnya ibumu punya suatu kekurangan yang dia harus dirawat. Namun kamu sebagai anak pertama nggak bisa nggak bisa menunggu ibu, kamu tinggalkan ibumu sangat pembantu misalnya. Tapi kamu berpikirnya, ya aku harus melakukan ini karena ya bagaimana lagi kerja aku harus di luar, misalnya seperti itu. Nah, itu teman-teman, itu adalah sebuah pilihan sebenarnya. Kamu tidak bisa mengatakan kerja di kantor itu sebuah kepastian. Tapi kenapa kita mengatakan kepastian? Karena itu adalah suatu mindset. Dan namanya sudah mindset, itu susah banget dihancurkannya. Karena itu teman-teman, kerja paling berat dari remoteworker.id itu bukan kerja membuat course yang canggih-canggih banget atau membuat course yang penuh bell dan whistle, misalnya bagaimana membuat portal yang bla, bagaimana membuat teknologi yang X, bagaimana membuat desain yang luar biasa. Enggak, itu semua orang bisa. Semua orang di YouTube, para nahihe di YouTube itu banyak punya artikel-artikel seperti itu. Gampang itu seperti itu dibuatnya. Saya bisa nge-hire orang menyelesaikan course itu selesai. Kalau cuma seperti itu tuh gampang, semua orang bisa ada banyak bootcamp yang lain seperti itu. Tapi yang diinginkan di remoteworker.id itu adalah merubah mindset-mu. Kenapa saya mengatakan merubah mindset? Karena bayangkan, karena saya sudah mengatakan gajinya di rumah itu 30 juta, tapi di kantor mungkin malah sampai 4 juta. Saya kemarin baru nge-hire beberapa teman remoteworker.id, saya lihat karena saat saya meng-hire saya ingin tahu dulu berapa gajinya sekarang. Teman-teman di Jakarta gajinya masih 4, 6, 7, paling tinggi yang saya lihat 12. Itu kecil loh ya. Kalau kamu bayangkan 12 itu gede ya, kalau kamu masih mahasiswa, kamu ngebayangkan angka 12 juta itu gede. Tapi kalau kamu sudah berkeluarga, 12 juta itu kecil. Kamu nggak bisa bangun rumah dengan gaji 12 juta. Percayalah. Oke, bahkan ya sudah dikatakan bahwasanya kerja 9 to 5 itu seperti berputar-putar dalam lingkaran. Akhirnya kamu seperti ini, katanya dari lama ya, kurang lebih. Orang modern itu mengorbankan waktu supaya dapat uang, kemudian setelah dapat uang dia menggunakan uangnya itu untuk membuat dirinya sehat karena dia perlu menghabiskan energinya untuk membuat uang. Itu kan jadi muter-muter aja sih. Berarti intinya jangan nyari uang harusnya ya, atau nyari uang dengan cara yang ringan. Nah, seperti ini bahkan semua orang itu tahu begitu kamu saat ini ya, saya mengatakan kemungkinan teman-teman ini di seluruh Indonesia tersebarnya. Bayangkan satu orang yang saat ini sedang diam di kampung halamannya yang indah, yang slow, putaran kehidupannya nggak ada nggak ada susah payah, nggak berat lah pokoknya. Tapi kemudian begitu kamu mikir kerja jadi programmer, kamu bayangkan startup Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, sebut nama ya nggak apa-apa ya, dan Gojek dan lain sebagainya. Wah gitu aku harus ke Jakarta deh, ke Jakarta misalnya. Terus kamu harus menghadapi tempat seperti ini loh. Entah dengan kalian, tapi bagi saya ini memusingkan banget, yaitu ngapain saya harus coding di suatu tempat yang seharusnya saya bisa coding di kamar saya, ya kan?
Tapi itu nggak bisa dikatakan dengan mudah karena itu mindset. Bahkan ya, teman-teman sekarang ini kan di zaman corona ini banyak perusahaannya mulai working from home dengan terpaksa ya. Working from home dengan terpaksa. Bahkan saya tahu, bahkan sampai ada, oh saya nggak sebut nama kalau di sini nanti malah rame. Jadi ada instansi yang mensiasati PSBB itu dengan yang karyawannya di rolling atau misalnya ada sidak disembunyikan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada mindset di mana, hey aku menggaji kamu harus kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, harus pokoknya. Terserah. Terserah kalau kamu itu mengakibatkan kamu meninggalkan anakmu yang masih butuh diantar sekolah misalnya, atau meninggalkan orang tuamu misalnya yang di rumah nggak ada yang rawat, misalnya seperti itu. Ya terserah kamu, itu kan urusan pribadimu. Yang penting saya sebagai perusahaan adalah kamu harus datang ke sini, aku peras resource-nya dan harus memberikan profit kepadaku. Setelah itu masalah pribadimu sendiri urus aja sendiri. Tentu nggak seperti ini ya ekstrimnya ya. Tetap ada HRD yang mungkin personalia yang memberikan konsultasi dan lain sebagainya. Tapi secara umum perusahaan memandang kamu sebagai aset. Aset apa? Aset untuk menghasilkan profit. Nah, teman-teman, kalau kamu sudah paham seperti itu, saya ulangi sekali lagi, kamu paham bahwasanya kerja di rumah seperti saya, gajinya 30 jutaan dari tahun 2010-an, saya fullnya mulai 2013 seperti itu. Kemudian juga nggak perlu menampung seperti ini, tapi kenapa masih banyak yang mau? Nah, masalahnya adalah mindset. Mindset apa itu? Mindset kita sebagai bangsa yang dijajah selama 2,5 abad oleh Belanda, kemudian dilanjutkan dengan Jepang, Inggris mulai mencoba lagi, Belanda masuk lagi, akhirnya diserang, akhirnya kita berhasil merdeka. Nah, kita mengubah mindset ini nggak mudah. Kalau kita sekarang merasa merdeka ya, tapi bagaimana kalau DNA sebagai bangsa yang diperbudak itu sudah ada di DNA kita dari mbah-mbah kita, nggak bisa dihilangkan secara sempurna. Sehingga kita menjadi bangsa yang ya nggak apa-apa lah, jadi nggak apa-apa deh kita nomor 14 di dunia, yang penting kita nggak nomor 20, misalnya seperti itu. Nggak asik banget kan? Padahal ada 13 orang di atas kita. Nah, sebagai bangsa terjajah, kita itu manut aja dengan sistem yang dibangun oleh orang yang di atas. Bayangkan, kamu di saat masih TK, SD, SMP, SMA, kamu harus patuh pada aturan sekolah kan? Oke, TK ya udah. Kalau TK malah rebel gak apa juga ya, tapi TK intinya patuh, jangan sekolah pagi sore. Kemudian SD juga seperti itu, nggak pernah bolos. SMP juga, SMA juga. Nah, yang asik kan kuliah nih. Teman-teman yang kuliah pasti nyadarin tuh kalau kuliah nggak masuk kuliah nggak ada yang marah-marah kan. Meskipun akhirnya lulosnya juga 10 tahun seperti saya. Itu ada. Tapi intinya bebas. Ada semuanya kebebasan. Nah, begitu ada kebebasan, yang paling aneh dari orang yang membaktikan dirinya tanpa berpikir panjang untuk kerja di suatu kantor adalah dia mengubah mindset kembali, aku mau diatur lebih parah dari zaman aku TK. TK itu nggak mungkin sampai sore loh ya. SD itu nggak mungkin sampai sore harusnya ya. Tapi sekarang mulai ada sekolah 6 hari, teman-teman anak-anak SD juga berangkat dari pagi sampai sore. Tapi pasti SD nggak ada lembur, oke? Nggak ada lembur. SM ya seperti itu juga. Nah, tapi orang kantor itu bersiap-siap, kalau teman-teman di Bogor misalnya, mungkin bersiap-siapnya jadi jam 4:30 pagi. Saya tahu ada teman-teman saya juga sendiri berangkat dari Bogor ke stasiun dulu, kemudian dari stasiun berangkat ke kantornya, dari stasiun naik Gojek lagi. Berangkat saat anak masih tidur, pulang saat anak sudah tidur. Oke. Itu berat banget, teman-teman. Tapi kamu nggak berpikir panjang, mau menempuh jalan seperti itu, kenapa? Karena mindset. Common sense, bukan common sense ya, mainstream. Mindset yang mainstream itu adalah begitu kamu lulus kuliah, masuk ke CV, kerja di kantor. Ya kan? Nah, Bung Karno itu sampai butuh merubah bangsa kita dari bangsa yang diperbudak Belanda sampai menjadi bangsa yang merdeka seperti sekarang, itu butuh pengorbanan yang luar biasa. Butuh orasi yang luar biasa, butuh sampai beliau melakukan sampai di penjara dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan untuk merubah mindset bangsa. Nah, ada working from office, ada working from home. Siapa yang paling hebat merubah mindsetnya? Bukan saya, bukan Bill Gates, bukan Steve Jobs, tapi yang paling hebat merubah mindset orang bekerja dari kantor ke rumah adalah Corona, ya kan? Corona COVID itu semua orang takluk. Bahkan Microsoft, bahkan IBM, Yahoo, Twitter, semua
toh akhirnya karyawannya boleh permanen kerja dari rumah. Itu teman-teman. Nah, itu yang sebenarnya kami dengan corona, saya remote worker di Indonesia dengan corona itu sebenarnya kedip-kedipan kayaknya ya. Saya nggak akan repot-repot untuk mempromosikan, ayo upgrade skill supaya kamu bisa kerja di rumah. Nggak repot-repot. Kenapa? Karena semua orang udah tahu, oh iya deh memang di zaman corona seperti ini, eh, bisnis yang berjalan itu adalah bisnis di antaranya IT. Kenapa? Karena nggak perlu ketemu orang. Bahkan orang IT yang kantor, kalau kantornya mau survive, dia terpaksa harus merumahkan karyawannya working from home. Itu nggak perlu beban mindset. Tapi kamu harus berhati-hati. Kapan ini berubah? Ya sudah. Bahkan sekarang pun sudah mulai ada working from home-nya di setengah-setengah. Satu hari libur, sehari enggak. Seperti itu. Nah, ini juga memberikan dilema. Dilema apa? Kamu yang sudah merasakan beratnya kerja di kantor, kemudian merasakan nyamannya kerja di rumah, kamu harus mulai merasakan kembali beratnya kerja di kantor setelah kamu merasakan ringannya kerja di rumah. Itu enggak mudah. Itu enggak mudah. Oke, saya ngasih satu masukan ya. Saya di tahun 2012, itu kerja di Jakarta, tinggalnya sebenarnya dekat. Saya tinggalnya di daerah Palmerah, kantor saya di Kementerian Kehutanan di sebelahnya DPR. Dekat, ya dekat banget. Nah, dekat banget, tapi dengan dekat seperti itu, saya kan jadinya dari Kementerian Kehutanan, dari Kemenhut, ke kos-kosan cuman jalan ya. Tapi sepanjang jalan, itu yang saya lihat betapa beratnya orang-orang di Jakarta yang hidup, yang mereka harus berjuang, berjibaku, berkompetisi dengan, saya nggak tahu jutaan atau ratusan, ribuan lah ya sekitarnya, nggak mungkin jutaan. Ribuan orang-orang yang di sebelahnya. Siang misalnya kita melihat banyak orang-orang yang Gojek, yang rebutan penumpang, orang-orang asong dan lain sebagainya. Itu berat banget teman-teman. Nah, kamu harus menyadari, bisnis seperti itu nggak akan bertahan di corona. Bisnis lainnya nggak bisa bertahan. Tapi yang bisnis yang bisa bertahan itu adalah bisnis-bisnis yang mulai bisa mengadopsi normal yang baru. Normal yang baru itu apa? Normal yang baru itu sebenarnya sekedar remote worker normal aja. Jadi misalnya orang nggak ngantor, di rumah aja kerja, ya sudah, itu bukan new normal, itu ya kami dari dulu ya seperti itu. Remote worker ya dari dulu ya seperti itu. Remote worker itu lupa hari. saya ngasih bocoran ya. Saya sebenarnya lupa kalau PyCon itu sekarang. Saya kira PyCon itu minggu depan. Karena saya kira ini masih minggu pertama dari bulan November, ternyata sudah bulan minggu kedua. Hari ini, dari kemarin, saya sedang di sequester, sedang evaluasi kerjaan proyek salah satu PT BUMN dan UGM, untuk evaluasi berjalan bagus, alhamdulillah. Dan saya menyempatkan waktu ini, teman-teman lagi di sebelah lagi evaluasi, saya menyempatkan waktu untuk conference Python. Jadi saya benar-benar lupa banget. Nah, kalian teman-teman itu, ingat kalian, saat sekarang 2020, 2019, 2020, di tahun yang sekitar tahun 97 dan 98 itu ada krisis moneter ya. Krisis moneter itu banyak orang yang sampai bangkrut, jual bisnisnya, atau mulai penghidupan yang baru yang berat. Kalian kemungkinan saat ini ada orang tuanya sendiri yang mengalami itu. Jangan pernah menggampangkan apa yang dirasakan oleh ayahmu itu. Kenapa? Karena dia sudah menghadapi masa-masa yang berat. Tapi anehnya adalah ayah saya itu seorang pelaut. Ini bukan lagu ya, memang ayah saya seorang pelaut. Beliau bekerja sebagai kapten kapal yang bekerja sebagai ekspor tahun itu. Krisis moneter apa yang terjadi terhadap ekspor? Senang banget. Rupiah yang dulu 2.500 tiba-tiba jadi 20.000. 4 kali lipat. Bahagia banget, semua orang langsung beli motor, beli mobil. Nah, ya saya beli kaset komputer sama mengkuliahkan saya. Nah, alhamdulillah. Nah, kalian juga di masa seperti ini ya, jangan menjadi importir, jelas berantakan. Jangan bekerja di sektor-sektor yang kamu harus membutuhkan interaksi intens. Itu berat banget. Nah, kerjalah seperti ayah saya saat itu, ekspor ikan. Kalian programmer Python, kamu ekspor kode. Git commit push, ya kan? Git commit min am, final work, git push origin master, selesai. Nah, kerjaanmu seperti itu. Kamu harus jadi TKI 2.0, ya kan? Nah, corona masalah seperti ini, banyak yang harga, bahkan teman-teman yang tunanetra, saya suka pijat tunanetra ya, bahkan saya sudah mulai ngebangun yayasan untuk menyalurkan dana. Kalian boleh saya minta ajakan deh, kalau mau tertarik, kita nyumbangin dana untuk teman-teman tunanetra.
Kenapa saya sebutkan teman-teman tunanetra? Karena mereka terdampak banget. Kalau kamu bisa melihat, kemudian ada corona, yaudah kamu kerjain yang lain. Tapi kalau kamu buta, mau ngapain? Kalau kamu nggak bisa ngelihat. Oke, karena itu kita bantu. Nah, teman-teman, mulai ada banyak ekonomi yang dibangun berdasarkan kerja dari rumah. Oke. Berdasarkan kerja dari rumah, yaitu remote working from home. Saya sudah sampaikan tadi di masa sebelumnya, yaitu remote working from home adalah kamu bekerja di suatu situs. Saya langsung buka situsnya ya, on the fly aja. Situs yang kamu bisa daftarkan adalah upwork.com. Mbak moderator, saya berapa waktunya? If you listening. Kita lanjut ya. Oke, teman-teman. Di Upwork ini adalah semua job. Checking. Oke. Di Upwork.com ini adalah semua job di mana kamu bisa mencari job apapun. Python ya. Oke, Python itu paling rame data scraping loh ya. Data scraping di Python. Langsung saya tunjukkan hands-on. Oke, data scraping ada 2188 job. Job terakhir 31 menit yang lalu. Sehingga kalau ada yang komplain nggak pernah dapat pekerjaan, berarti nggak pernah belajar. Oke, demo-demo nggak ada kerjaan, berarti nggak pernah buka komputer. Nah, job-job ini semua bisa kamu kerjakan, asalkan kamu punya dua syarat. Yaitu punya skill dan punya kemampuan soft skill. Beda. Ini dua hal yang berbeda, teman-teman. Saya akan menunjukkan sesuatu. Kenapa saya membangun remoteworker.id? Remoteworker.id itu terbagi menjadi course. Pertama, course upgrade skill. Ini, upgrade skill. Kita agak ekstrim untuk biaya ya. Kalau kamu tahu kan mungkin ada bootcamp yang belasan juta, atau 30-an juta, full stack 30-an juta, atau ada 16 juta, kemudian kalau kamu udah kerja harus dipotong gajimu, dipotong sampai lunas, misalnya seperti itu. Kami nggak seperti itu. Kenapa? Karena bagi kami profit itu memang penting, tapi tidak yang utama. Yang utama adalah kami membangun komunitas, yaitu kami memberikan biaya, langsung biaya nih, ini kan sponsorship saya. Oke, untuk biaya, tiap tahapmu adalah 1,5 juta. Kamu masih nol skill, ini dulu 1,5 juta. Kamu sudah skill, sudah jadi startup, tapi pusing, gajinya juga nggak nambah 15 juta, kamu ke sini. Kamu butuh server, kamu ke sini. Jadi maksimal biayamu adalah 3,5 juta. Bisa kamu cicil 500.000 kali berapa kali. Kemudian kalau kamu lunasi dapat diskon 5%. Dan selama kamu sudah terdaftar, kamu akan mendapatkan update gratis terhadap semua course yang akan ada. Contoh kalau di bootcamp, kalau di course yang ini di upgrade skill itu ada saat ini ya, ada Python, let's see, saya agak lupa. Python, Git, data scraping, Django, JavaScript, Linux, fundamental React, let's see, ada lagi Ruby on Rails juga sudah ada, Ruby on Rails, Flash, Flutter, oke. Apapun yang ada di sini, kamu dapatkan dengan gratis. Nah, untuk kamu yang sudah skill, ini menarik lah ya. Yang skill sebenarnya cuma butuh 2 course ini aja, Upwork dan Scrum. 2 course ini aja kamu sudah bisa menembus remote work, dijamin. Keren ya, dijamin. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Seperti ini. Instagram. Oke, kita di IG, kita punya banyak channel medsos yang lain. Kita ngepost di sana juga. Oke, ini aja kalau gitu. Oke. Supaya apa kamu mengambil skill yang upgrade skill dan atau yang remote work adalah kamu supaya bisa menjadi orang-orang yang seperti ini. Contoh, ini Mas Henry. Sebenarnya saya malah baru nyadar namanya Mas Henry karena saya nyimpen nama di WhatsApp itu berdasarkan hal-hal yang aneh saat itu. Mas Henry itu saya kasih nama Resign Ye. Kenapa Resign Ye? Karena dia suatu saat lama ngobrol-ngobrol, kemudian dia message saya, Mas,
saya mau resign. Tapi dia bilang mau resign tuh sebulan atau 2 bulan sebelumnya, nanya ke saya dulu, Mas, sebaiknya kapan saya resign? Kamu nggak boleh asal resign loh ya. Kalau kamu masih mahasiswa sih mau ngambil remote work, nggak usah mikir, ya kan? Mahasiswa aja masih bujangan, santai-santai aja. Tapi kalau kamu udah berkeluarga, sudah punya tanggungan, kewajiban, kalau kamu mau resign, silakan ngobrol sama saya dulu, saya pribadi. Saya akan berikan tips gimana caranya resign. Gampangnya aja adalah, kalau kamu mau resign dari kerjaan kantormu yang sekarang, kamu harus pertama punya tabungan dulu untuk jaga-jaga jika jobmu yang remote work nggak berjalan. Kemudian kamu harus punya job remote work yang berjalan dengan tren stabil atau menaik. Dan ya sudah saatnya resign. Kenapa resign? Resign itu penting banget karena konteks seperti ini. Oke, wait up. Oke teman-teman, konteks resign itu adalah seperti ini pentingnya. Kita simak. And when you have a second later, I want to show you why we don't just trap spiders under coffee mugs and leave them there. I'm training to be better at a job that I hate. My life officially sucks. But Rich, wasn't it supposed to be a temporary thing? I thought you wanted to do fashion stuff. Well, yeah, I'm still pursuing that. How exactly are you pursuing that? You know, other than sending out resumes like, 2 years ago? Oh, well, I'm also sending out good thoughts. If you ask me, as long as you got this job, you got nothing pushing you to get another one. You need the fear. The fear? He's right. If you quit this job, you then have motivation to go after a job you really want. Well, then how come you're still at a job that you hate? I mean, why don't you quit and get the fear? Because I'm too afraid. Oke, teman-teman, kalau sudah saya cek dulu, masih ada dasarnya belum? Oke, teman-teman, kalau kalian masih pernah nonton itu, berarti kalian sudah tua. Karena itu adalah film Friends, sitcom Friends yang paling terkenal. Nah, ada adegan di mana Rachel itu sebenarnya pengen jadi desainer. Tapi saat itu dia butuh uang, sudah kerja jadi waitress. Sebenarnya pengen jadi desainer, tapi sudah jadi waitress. Oke, dia jadi waitress selama 3 tahun. Mas Eko 10 menit lagi ya. Right, thank you very much. Ya, dia butuh 3 tahun untuk menyadari bahwa dia melakukan kesalahan. Sebenarnya aku menjadi desainer, tapi aku butuh duit, ya sudah, gitu kerja di waitress saja. Ya udah, kerja di waitress cukup, paling di Amerika tuh $15 per jam. Sorry, $15 per jam di Amerika, di sini 30 juta. Di sana waitress. Jadi kalau kamu di sini saat ini bergaji 30 juta, kamu jangan bangga, kamu gaji waitress. Oke. Nah, ada sesuatu yang harus kamu sadari. Kalau kamu benar-benar ingin sukses sempurna di remote work, kamu harus resign. Kenapa? Karena manusia nggak bisa menjalankan 2 tugas pada saat bersamaan, kecuali kamu melakukan delegasi seperti saya. Itu saya jalanin proyek banyak, karena semua orang saya delegasikan, itu bagus. Tapi kalau kamu bekerja sendiri, kamu nggak akan bisa. Nah, kalau kamu masih 9 to 5 dan pengen remote work sempurna, tolong resign. Karena apa? Supaya kamu bangun saat resign, hatimu berdebar-debar. Berdebar-debarnya apa adalah, kalau aku nggak kerja sempurna, aku nggak bisa makan nih. Dapur nggak akan ngepul. Jadi fear factor-nya itu penting banget. Penting banget kamu punya fear factor, sehingga itu membuat kamu bisa punya ekstra insting. Manusia itu punya survival instinct ya. Manusia itu hewan, mamalia, yang dia punya survival instinct. Jadi otak reptilnya begitu terdesak, kalau nggak kerja, nggak makan, akan kreatif. Minimal kamu kalau kerja remote akan hati-hati banget, jangan sampai sembarangan. Nah, teman-teman, dengan cara yang seperti ini, kamu akan bisa mengubah mindset-mu. Begitu mindset berubah, semua akan berjalan. Nah, kami ngebantu mindset itu, pertama tentu dengan course-course kami, dan juga dengan ini, dengan podcast kami. Tolong, ada 95 podcast, hampir 100 ya. Mungkin saya akan syukuran kalau udah 100 podcast. Di sini saya di sini membahas banyak banget hal-hal. Bahkan kalau kamu bertanya, kemungkinan akan jadi podcast. Contoh di sini, ini saya pertanyaan dari Mas Syam, sebut nama aja, salah satu member ID. Saat ini sudah, saya nggak tahu, kemarin saya sarankan untuk ngambil kerjaan 9 to 5 dulu. Kenapa? Karena saat dia mau kerja remote, belum berhasil ngambil kerja remote secara sempurna. Padahal ya, Mas Sam itu nggak punya background IT. Tapi sudah pernah menembus remote work, dan sudah berhasil data scraping. Kemudian begitu mau nembus yang lain, agak kesulitan. Tapi dia di-invite oleh satu kantor untuk bekerja 9 to 5. Ditanya, Mas, kok sebaiknya aku kerja 9 to 5 atau remote? Ya,
Silakan disimak di sini jawaban saya apa. Kemudian saya juga mengatakan banget di sini, kalau kamu mulai upgrade skill, teman-teman yang nol skill di Python sekarang teman-teman yang sudah di PyCon ini saya ucapkan terima kasih banget, selamat bagi kalian sudah meluangkan waktu untuk PyCon. Perbedaannya itu penting banget. Kamu tidak pernah bisa belajar sempurna kalau kamu mencari waktu luang. Yang harus kamu lakukan adalah meluangkan waktu. Itu efeknya akan berbeda banget. Nah, di sini juga begitu kamu kita berubah mindset, kita ngebangun suatu komunitas di Discord, komunitas remoteworker.id. Di sini kita punya satu tagline. We work remotely as one. We work remotely as one. Kamu di Aceh, kamu di Papua, kamu di Indonesia, kita bekerja bersama-sama untuk menembus satu pekerjaan remote. Nah, di sini kamu bisa bertanya macam-macam tentunya, misalnya Python, English juga, kita menyadari banget loh, kita bukan bangsa yang bisa menguasai bahasa Inggris, padahal penguasaan skill bahasa Inggris itu nomor 1 untuk menjadikan Indonesia sebagai provider terbesar remote worker di dunia. Nah, kita di sini akan ada meeting via Zoom atau Google Meet, kita ngobrol sama Mbak Marianti, instruktur kita, gratis. Kita akan adakan ini setiap seminggu sekali, selama 2 jam kadang-kadang, ngobrol dalam bahasa Inggris. Everyone welcome to join and you can use all your existing English skill and sharpening your English skill. So, terakhir, kita juga di sini, saya misalnya punya talent nih, saya punya job. Ya sudah sini, saya cari di sini. Kemudian juga di sini ada dari KFI, Koperasi Freelancer Indonesia. Kemudian kita juga kerjasama sama Mas Saiful Sabril yang ngebuat remotework.id. Beda sedikit ya. Remotework.id itu manajemen proyek untuk remote work. Remoteworker.id manajemen kamu, manajemen manusia untuk bisa menembus pekerjaan-pekerjaan remote. Di sini kamu bisa bagi-bagi job. Jadi begitu kamu gabung ke remoteworker.id, cara kamu dapat job itu ada 3. Nembus sendiri di Upwork atau di Fiverr seperti Mas Ahi, Mas Rifai, atau mendapat job dari saya sendiri dari remoteworker.id. Contoh di sini ada teman lagi ngerjain proyek dari UGM. Ini PT Raja Wali Nusantara Indonesia. Saya lagi jalan ini yang saya bilang lagi ngobrol-ngobrol. Nah, ini dari saya semua nih, membernya banyak banget. Kerjaannya cepat, kerjaannya banyak, selesai. Remote work. Jadi kita berusaha nge-push remote worker itu berjalan. Nah, di sini kamu bisa mendapat job dari kami remoteworker.id atau dari job sesama teman. Sama teman ngebagi job, misalnya sini, hey aku ada job, tolong dibantu. Ya sudah, dibantu. Jadi kamu bisa mendapat seperti itu. Atau saya boleh kebayang satu lagi, saya ingin ngebuat remoteworker.id itu lebih terkenal dengan cara, tolong tuliskan tentang sesuatu tentang remoteworker.id dan kamu akan mendapatkan ya bayaran tentunya, obviously. Nah, jadi teman-teman jangan lupa kita sedang ada di masa di PyCon, kita ada promo untuk supaya kamu dapat potongan dengan tunjukkan aja tunjukkan tiket PyCon ID-mu, jangan di-delete loh ya. Kemudian kamu akan dapatkan harga spesial untuk member remote worker member pycon.id. Oke, teman-teman, ini masih one way presentation ya. Sebenarnya saya lebih suka ada komunikasi, tapi karena di corona kita jadi agak-agak sulit. Kita juga punya YouTube yang kamu bisa simak. YouTube-nya tidak intuitif namanya, yaitu Remote Worker Indonesia. Di situ kita akan ngadain macam-macam. Yang sudah lama nggak saya adain itu adalah online meeting seperti ini. Oke, jadi kita akan ngadain itu juga. Dan jangan lupa, jadilah orang yang meluangkan waktu untuk belajar dan bukan mencari waktu luang. Dan jadilah orang-orang muda yang jika nanti sudah menua, kamu akan puas. Jadi teman-teman, jadi kalau kamu hidup dalam usia 20-an ini luar biasa banget, rambutmu masih banyak, tenagamu masih kuat, kamu bisa begadang, manfaatkan waktu itu untuk belajar. Jangan sampai di masamu 40 tahun nanti kamu berpikir, andai aku dulu belajar Python. Oke, enggak kan? Kamu sekarang sudah belajar Python. Mbak Nita, sudah cukup kayaknya ya? Oh iya, bagus banget Mas, talknya saya sampai menyimak terus nih. Mas Eko ngomongin apa lagi ya? Seru banget kayak. Waktu kita sudah cukup kan? Apa ada lebih? Ada lebih sedikit.
ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin bisa dijawab singkat saja ya, Mas. Saya tampilkan. Dari Muhammad Oke, saya bacain Ikrain, aja ya. apakah ada tips? Oke. Untuk Oke, orang yang apa belum pernah kerja dari rumah, tapi ingin memulai. Oke, pertama-tama karena saya dari remote.id, tipsnya adalah gabung ke kami. Gabung ke kami apa? Karena gini loh teman-teman, kerja remote itu seperti kerja goib loh ya. Kalau kamu kerja di Telkom, Telkomsel, kerja di bank kan gampang, kerja di bank. Kalau kamu kerja remote, ngapain? Bisa juga kamu nganggur atau jadi judi online, bisa aja kan, kalau di rumah. Tapi karena itu kamu butuh komunitas, di mana kamu ada bisa bertanya, bisa berpegangan kalau bingung, atau bisa ngelihat teman-teman, oh iya nih masih remote work. Nah, jadi tip kami adalah gabung ke kami sebagai komunitas, atau jika enggak, misalnya masalah biaya dan worry, kamu bisa bayar dengan mencicil. Mencicil itu bahkan ada teman-teman yang bayar sebulan 100.000 loh ya, karena saya menghargai kok semangatnya dan kondisinya. Begitu Mbak Nita. Oke. Kemudian beralih ke pertanyaan selanjutnya ada dari Zaki Ahmad, Mas Eko, supaya perspektifnya lebih berimbang, apa saja kesulitan untuk mereka yang bekerja dari rumah? Sebenarnya saya pengen jawab dengan bercanda. Kesulitan untuk bekerja dari rumah adalah menjelaskan bekerja dari rumah. Itu sulit banget. Gak mudah menjelaskan bekerja dari rumah. Tapi kalau saya mau serius sedikit, kesulitan pertama adalah mendisiplinkan diri. Kamu harus bekerja di saat kamu bisa tidur. Itu sulit. Kalau kamu di kantor ya harus kerja, nggak dipecat. Nah itu berat banget. Bekerja tanpa supervisi itu butuh waktu setahun. Saya pribadi butuh setahun untuk akhirnya bisa bekerja tanpa paksaan. Gitu Mbak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kemudian yang terakhir, ada pertanyaan dari ya Mas. Tadi saya udah baca sih. Ya. Ada pertanyaan dari Ardi Nugraha. Langsung. Ya. Jawabannya remote, job kerja. Oke. Mas Ardi, job remote itu ada dua ya, yang hourly dan yang full time. Kalau yang full time itu memang benar, kebanyakan butuh minimal 2 years experience dan lain sebagainya. Tapi kerjaan yang paling gampang, yang kamu nggak butuh ijazah, yang butuh fresh graduate, nggak ada artinya loh fresh graduate ya, yang butuh itu skill. Tapi kalau kamu udah benar fresh graduate dan kamu punya skill awal-awal, kamu bisa masuk ke upwork.com dan fiverr.com. Di situ kamu bisa langsung aja job yang receh-receh aja lah. $10 per jam, receh loh itu, dikali 5 jam kan sudah lumayan tuh. Nah, itu kamu bisa mulai untuk bangun portofolio yang bagus, ya udah nanti kamu akan bisa eksis dengan sendirinya. Dan kita ngebantu kamu untuk bisa survive nembus di Upwork lewat course-course kita dan juga Fiverr, dan juga untuk langsung ke perusahaan supaya akhirnya kamu bisa minimal 2 year experience. Minimal 2 year experience itu sekedar kata-kata kiasan sebenarnya. Yang penting kamu bisa menunjukkan hasil kerjamu, itu cukup. Gitu Mbak Nita. Oke. Itu tadi pertanyaan terakhir dan waktunya juga sudah untuk sesi ini. Terima kasih Mas Eko. Oke teman-teman, terima kasih banget. Bagi saya uang itu penting. Kamu mau ngeluarin uang untuk ikut PyCon itu sudah penting banget. Apalagi kalau kamu mau ngeluarin uang untuk gabung ke remote itu penting banget. Dan satu lagi, usia mudamu jangan sampai tersia-sia dan akhirnya kamu berkata, andai dulu aku gabung remote.id. Gitu ya Mbak Nita, sudah. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih Mas Eko. Sampai jumpa di lain waktu kemudian. Thank you. Bye-bye. Ya.